Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk anak-anak yang belajar online bersama Teacher Evelyn hari ini. Kita kembali lagi belajar tematik kelas 3 SD dari tema 1 subtema 3, pembelajaran yang kelima, pertumbuhan pada hewan. Hari ini kita akan belajar mengenai daur hidup pada hewan nyamuk. Tapi terlebih dahulu, Teacher Evelyn meminta satu dari kamu untuk memimpin doa kita. Yohana ya, ayo Yohana, pimpin doa ya nak. Amen. Thank you Yohana. Nih anak-anak, ini adalah nama-nama kamu yang sudah mengerjakan kuis dan memberikan jawabannya lewat kolom komentar. Kamu boleh cek namamu ya. Rianti, Timothy, Federico, Jepin, Josea, Mona, Muara, Excel, Benedictus, Giselle, Pascal, Mario, Brian, Bintang, Leora, Dalvin, Natasha, Vidi, Patrick, Gadisa, Erika, dan Angel. Terima kasih untuk kamu yang sudah menjawab dan mengirimkan hasil kuis pembelajaran sebelumnya. Kita mulai pembelajaran kita ya. Anak-anak Look, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melengkapi paragraf tentang daur hidup pada nyamuk. Dan yang kedua, menghargai perbedaan. Dan yang terakhir, membuat soal cerita mengenai perkalian. Siap belajar? Kita langsung mulai saja. Saat musim hujan, ada genangan air di mana-mana. Air yang menggenang dapat menjadi sarang nyamuk. Nyamuk adalah salah satu jenis serangga. Pada beberapa jenis nyamuk, gigitannya dapat menimbulkan penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Tahukah kamu daur hidup nyamuk? Kita pelajari bersama-sama. Daur hidup nyamuk terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, jentik nyamuk, pupa, dan nyamuk dewasa. Daur hidup tersebut terjadi dalam jangka waktu 8-10 hari. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di air. Telur menetas menjadi jentik-jentik atau juga disebut tempayak. Jentik-jentik hidup dengan cara melayang di air. Jentik-jentik mendapatkan makanan di air. Jentik-jentik terus bergerak-gerak di air. Jentik-jentik itu kemudian tumbuh dan berubah menjadi pupa. Pupa tidak bergerak. Pupa dapat berpindah karena dorongan gerakan air. Selanjutnya, pupa berubah menjadi nyamuk. Nyamuk terbang ke udara. Nyamuk dewasa akan kembali ke air untuk bertelur. Beberapa jenis nyamuk meletakkan telurnya di air kotor. Ada juga yang meletakkan telurnya di air jernih. Nah, seperti itu daur hidup pada nyamuk. Sekarang kita akan belajar mengenai penyebaran nyamuk. Perhatikan ya anak-anak. Nyamuk lebih aktif pada sore dan malam hari untuk mendapatkan darah, baik darah manusia maupun darah hewan. Ada beberapa hal yang disukai oleh nyamuk dan patut diwaspadai oleh manusia. Apa saja kah itu? Nah, yang pertama adalah, kita perhatikan sama-sama. Nyamuk lebih tertarik pada udara yang panas. Rumah dengan keadaan udara panas biasanya menarik perhatian nyamuk. Selanjutnya,
Situasi rumah yang gelap dan dingin bisa menarik perhatian nyamuk. Nah, nyamuk lebih aktif pada sore hingga malam hari. Nah, coba perhatikan. Nyamuk menyukai pakaian yang berwarna gelap. Nah, anak-anak di rumah, parfum beraroma bunga merupakan salah satu hal yang disukai oleh nyamuk karena nyamuk senang mengisap cairan manis pada bunga. Nyamuk adalah salah satu serangga. Selain nyamuk, masih ada banyak jenis serangga di sekitar kita. Ada capung, kupu-kupu, dan juga belalang. Nina gemar sekali membaca buku tentang kupu-kupu. Dari buku tersebut, Nina jadi tahu berbagai jenis kupu-kupu dari seluruh dunia. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang sangat indah. Berbeda dengan Nina, Deli lebih suka membaca buku tentang tanaman bunga. Meskipun berbeda buku kegemaran, mereka sering membaca buku bersama. Nina senang mendengarkan cerita Deli tentang tanaman bunga yang ia baca. Deli juga senang ketika Nina menunjukkan gambar jenis kupu-kupu yang sangat disukainya. Nina dan Deli saling menghargai kegemaran masing-masing. Sikap saling menghargai membuat mereka tetap rukun. Di pembelajaran sebelumnya, kita juga sudah membahas mengenai menghargai perbedaan. Walaupun kamu berbeda buku yang kamu suka dari temanmu, walaupun kamu berbeda olahraga yang kamu suka dari temanmu, kamu harus tetap menghargai perbedaan itu. Saatnya kita akan berhitung. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai perkalian, menyelesaikan soal cerita. Nah, untuk kali ini, anak-anak, kita diminta untuk membuat soal cerita dari perkalian yang diberikan. Nah, soal yang kita lagi nih, 115 dikali 5. Buatlah soal ceritanya. Nih, kita mulai ya. Sebuah penangkaran penyu memiliki 5 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 115 ekor anak penyu. Nih, baknya ada 5. Isi setiap bak ada 115 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Bagaimana kamu menyelesaikan soal yang ada pada cerita tersebut? Kita selesaikan seperti penjumlahan atau perkalian sebelumnya. Jumlah seluruh anak penyu adalah 115 ditambah 115 ditambah 115 ditambah 115 ditambah 115. Berarti 5 kali 115-nya kan dikali isinya 115. Maka hasilnya kita kalikan. Dimulai dari satuan. 5 dikali 5 hasilnya berapa? 25. Kita tulis 5, kita simpan 2. Oke, lanjut ke puluhan. 1 dikali 5 hasilnya 5. Kemudian kita tambahkan dengan simpanan yang sebelumnya. Tadi simpanannya ada 2 kan? Maka 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kita tulis 7. 1 dikali 5 ratusan ya. Sama dengan 5. Kita tulis 5, iya teacher, karena tidak ada lagi simpanannya. Maka jumlah seluruh anak penyu di bak ada 575 ekor. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Di rumah kamu kerjakan halaman 86, 87, dan ayo berlatih halaman 89. Kumpulkan jawabanmu ke Teacher Evelyn. Hari ini kita tidak ada kuis ya. Oke, closing pray akan dipandu oleh Benedictus. Ayo Beni. Amen. Thank you, Benny. God bless you all. Bye-bye. See you.